Assalamualaikum Sobat Piaut semua. Selamat datang di konten edukasi. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan konten edukasi kita, yuk jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan video baru dari kita. Oke? Konten edukasi perdana kita kali ini akan membahas mengenai tumbuh kembang anak. Seperti yang kita tahu, tumbuh dan kembang ini merupakan dua hal yang berbeda. Tumbuh berarti bertambahnya ukuran fisik, sedangkan kembang berarti bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks. Nah, coba nih kita tanya ke teman-teman kita yang sudah bergabung. Menurut kalian, contoh dari pertumbuhan dan perkembangan itu apa sih? Perkembangan dan pertumbuhan tidak terlepas dari proses tumbuh kembang anak usia dini. Perkembangan itu sendiri memiliki arti proses bertambahnya kematangan dan fungsi psikologis manusia. Perkembangan terjadi sejak usia dini hingga dewasa. Perkembangan ini bersifat progresif, sistematis, dan berkesinambungan yang meliputi perkembangan agama dan moral, sosial emosional, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik motorik, dan perkembangan kreativitas. Contohnya yaitu anak responsif terhadap aturan, baik dan buruk atau benar dan salah. Anak mampu mengekspresikan emosinya seperti menangis, tertawa. Sedangkan pertumbuhan anak adalah proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan bentuk tubuh. Contohnya yaitu ada tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Untuk contoh pertumbuhan anak lebih condong ke fisik. Contohnya, dari mulai anak lahir itu pasti mengalami pertumbuhan. Dari mulai berat badan sudah mulai bertambah, tinggi badan juga sudah mulai bertambah, dan ketika sudah menginjakkan usia 1 atau 2 tahun pasti akan mengalami yang namanya tumbuh gigi. Nah, untuk pertumbuhan sendiri lebih condong ke lebih fisiknya. Berbeda lagi untuk perkembangan. Untuk perkembangan anak sendiri, contohnya saat usia 1-2 tahun itu biasanya sudah mulai berbicara, lalu sudah mulai peka terhadap lingkungannya dan juga lain sebagainya. Tentunya agar tumbuh kembang anak berlangsung dengan baik, ada stimulasi yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru mereka. Kalau menurut teman-teman di sini, stimulasi apa sih yang bisa kita lakukan agar tumbuh kembang anak berlangsung dengan baik? Stimulasi apa sih yang bisa kita lakukan untuk tumbuh kembang anak supaya optimal? Yaitu bisa dengan perawatan kesehatan dasar seperti imunisasi, pemberian ASI, penimbangan yang teratur, pengobatan. Kemudian selain itu, kebutuhan emosi atau kasih sayang. Nah, kasih sayang dari orang tua akan menciptakan ikatan yang erat dan kepercayaan dasar untuk menjamin tumbuh kembang yang selaras, baik fisik, mental, atau psikososial. Kemudian, kebutuhan akan stimulasi mental. Nah, stimulasi mental mengembangkan perkembangan kecerdasan, kemandirian, kreativitas, agama, kepribadian, moral, etika, produktivitas, dan sebagainya. Anak yang mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan emosi atau kasih sayang, dan kebutuhan akan stimulasi mental akan mengalami tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensi genetik yang dimilikinya, yang mana akan sangat berpengaruh ketika anak sudah dewasa kelak. Untuk stimulasi yang dapat dilakukan untuk perangsang tumbuh kembang anak banyak sekali, dan juga tergantung dari umur anak itu sendiri. Contoh saja untuk usia 2 tahun. Untuk usia 2 tahun pastinya anak sudah bisa mulai berjalan. Nah,
Untuk merangsang atau menstimulasinya yaitu dengan cara melatih anak kemampuan motorik kasar dengan mengajak anak bermain tendang bola atau bermain lari atau Menstimulasi motorik halus pada anak, kita dapat melakukan atau mengajak anak untuk menyanyi, mendongeng, atau menggunakan alat permainan edukatif. sehingga di sini anak mendapatkan stimulasi dari apa yang dia lakukan. Wah, setuju banget sih sama pendapat teman-teman semua. Oke, tapi apa kalian tahu periode emas dalam tumbuh kembang anak itu terjadi ketika anak berusia berapa hari? Selanjutnya, periode emas tumbuh kembang anak itu sendiri mulai dari 1000 hari pertama kehidupannya. Di sisi lain 1000 hari itu terhitung dari sebelum dia lahir ke bumi atau masih dalam kehamilan ibunya, yaitu 270 hari berada di rahim ibu atau berada di kandungan ibu. Nah, untuk selanjutnya itu saat menginjak sampai umur 2 tahun. Kenapa sampai menginjak 2 tahun? Karena umur-umur tersebut itu anak butuh yang namanya asupan gizi. Anak butuh mendapatkan stimulasi agar nantinya saat menginjak usia 3 tahun dia sudah dapat stimulasi yang memang dia perlukan. Menurut saya, periode emas anak tumbuh kembang itu meliputi 1000 hari yang dimulai dari hari pertama kehidupan anak dalam masa kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Mengapa pada masa tersebut disebut sebagai masa golden age? Karena di usia tersebut sel-sel otak anak itu akan berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada usia tersebut, otak mampu menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak melihat informasi yang baik maupun yang buruk. Semua informasi akan diserap oleh otak dengan sangat cepat. Periode emas atau yang sering disebut dengan masa golden age pada tumbuh kembang anak itu berkisar umur 0 sampai 6 tahun. Jika dihitung dengan hari, sekitar kurang lebih 2000-an hari. Karena pada masa itu anak itu mudah menyerap stimulasi yang kita berikan kepada anak. Wah, makasih ya Wafa, Laila, dan Syifa yang udah bergabung sama kita di konten edukasi edisi bulan Juli ini. Semoga Sobat Piaut semua bisa dapat ilmu baru dari konten edukasi perdana kita ini. Kalau suka dengan konten edukasi kita ini, jangan lupa tinggalin jejak kalian di tombol like, komen, dan subscribe ya Sobat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.